Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Adi dalam pembelajaran administrasi pajak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan istilah pajak pertambahan nilai, cuman terkadang tidak disadari seperti itu. Nah, apa sih pajak pertambahan nilai dan apa saja yang dikenakan pajak pertambahan nilai dan bagaimana cara perhitungannya? Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja di sini. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yaitu pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini terjadi atas konsumsi barang atau jasa. Nah, selanjutnya karakteristik PPN. Yang pertama, pajak tidak langsung, merupakan pajak tidak langsung PPN itu. Dan yang kedua, pajak objektif. Yang ketiga, multi-stage tax. Yang keempat, pengkreditan. Yang kelima, konsumsi dalam negeri. Dan yang terakhir, beban akhir konsumen. Nah, itu adalah karakteristik PPN. Kita bahas satu-satu ya, biar kalian lebih paham. Yang pertama, PPN itu merupakan pajak tidak langsung. Apa sih pajak tidak langsung? Nah, di sini dijelaskan bahwa pajak tidak langsung yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR atau nomor pendaftaran surat penetapan pajak, tetapi jika ada peristiwa atau perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Jadi, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang membayar PPN. Jadi tidak ada pendaftarannya kalau PPN itu, tetapi kalau misalkan ada peristiwa atau perbuatan tertentu yang mengharuskan pembayaran pajak, barulah di situ PPN ada, seperti itu. Nah, contohnya biar lebih paham, PT Mataram Sakti menjual 1 unit sepeda motor seharga Rp19.250.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Nah, PT Mataram Sakti memungut PPN atas transaksi tersebut dari pembelian secara tidak langsung, yaitu Rp1.750.000. Jadi, dari harga motor ini, secara tidak langsung sudah dikenakan PPN. Jadi si pembeli secara tidak langsung sudah membayar PPN-nya sebesar Rp1.750.000. Entah pembeli itu punya NPWP ataupun tidak, penjual itu punya NPWP ataupun tidak, namun ketika ada transaksi jual beli sepeda motor ini, harganya ini dikenakan pajak pertambahan nilai, seperti itu. Nah, Rp1.750.000 itu Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, PPN yang Rp1.750.000 itu hasil dari 10/110 dikali Rp19.250.000. Hasilnya Rp1.750.000. Kalian hitung sendiri harga sepeda motor tanpa PPN-nya berapa. Ibu sudah jelaskan berulang kali, ya. Jadi harga motornya itu diumpamakan 100 dan PPN-nya itu 10. Jadi di sini adalah 110, seperti itu. Itu adalah PPN, karakteristik PPN disebut pajak tidak langsung. Selanjutnya, nah di sini udah Ibu hitung ternyata. Harga motor sebelum PPN-nya yaitu Rp17.500.000. Tinggal dikurangkan saja, sebenarnya bisa ya dari 19 juta dikurangi Rp1.750.000. Oke. Nah, yang kedua, PPN itu disebut pajak objektif.
PPN disebut pajak objektif, yaitu pajak yang dasar pengenaannya ditentukan oleh objek pajaknya, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu. Tadi ya, Ibu katakan entah si pembelinya punya NPWP, entah tidak, tapi tetap membayar PPN seperti itu. Nah, di sini contohnya pada bulan Juni 2019 PT Nusantara Sakti menjual sepeda motor tipe dengan harga sudah termasuk PPN sebagai berikut. Tipe A Vario 125 CBS dengan harga 19.800.000 kepada artis Agnes Monica. Nah, tipe Vario 150 ACC dengan harga Rp24.200.000 kepada Herlina. Nah, jadi PPN di sini tidak memperhatikan pembeli seperti dari mana mereka, profesinya apa, mendapatkan uang untuk dari mana mendapatkan uang untuk membelinya. PPN juga tidak memperhatikan kondisi subjek pajak. Contohnya Agnes Monica artis, tapi tetap bayar PPN. Agnes Monica lajang, tapi tetap PPN 10%. Jadi tidak mempengaruhi kondisi subjek pajak, itu tidak mempengaruhi dalam pembayaran PPN, karena di sini karakteristik PPN disebut sebagai pajak objektif. Jadi yang dilihat itu objeknya, barangnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya, PPN dikenakan pada setiap rantai distribusi atau multi-stage tax tadi ya, sudah disebutkan. Nah, PPN tersebut dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang atau jasa kena pajak. PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi barang atau jasa kena pajak. Jadi selama rantai distribusi, jalur dari produksi hingga sampai ke konsumen, jadi beberapa kali dikenakan PPN seperti itu. Contohnya, pada bulan Juli, toko global elektronik menjual berbagai produk elektronik. Transaksi yang terjadi sehubungan dengan PPN pada bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut. 25 unit kipas angin dari distributor, satu kipas anginnya Rp400.000, jadi totalnya 10 juta yang dia beli. Atas pembelian tersebut dikenakan PPN 10%. Nah, 10% dari 10 juta yaitu 1 juta rupiah. Itu ya, ceritanya PT Global ini membeli kipas angin dari distributor yang lain, membeli. Selain harga kipas angin yang 10 juta, karena belinya 25 unit, dia juga membayar PPN 10%, yaitu 1 juta. Nah, setelah itu, di sini kan ada ya pembayaran PPN ketika PT Global membeli dari penjual yang lain. Oke? Nah, setelah PT Global itu membeli dari distributor, dia itu menjual kembali kipas anginnya kepada konsumen dalam negeri seharga Rp550.000, sudah termasuk PPN. Jadi ketika dia menjual barang lagi, PPN-nya juga dikenakan kepada pembeli yang selanjutnya, seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa PPN itu dikenakan pada setiap rantai produksi hingga sampai ke konsumen, ya, disebut multi-stage tax. Nah, karakteristik yang selanjutnya menggunakan PPN itu menggunakan mekanisme pengkreditan. PPN hanya dikenakan atas barang kena pajak karena adanya proses fabrikasi ataupun distribusi. PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian.
tadi ya, transaksi sebelumnya kalian lihat ada si PT Global itu membeli dulu, selanjutnya menjual, gitu ya. Itu adalah transaksi ketika kalian berada pada perusahaan dagang. Jadi perusahaan itu membeli barang untuk dijual kembali. Nah, di sini walaupun dikenakan beberapa kali, PPN tidak menimbulkan efek pajak berganda. Seperti apa? Contohnya ini. PT Gading Gajah membeli mesin cuci. Mereknya harusnya disensor ya. Ini tidak endorse ya. Ya, jadi merek mesin cucinya itu Samsung, harganya 2.400.000. Atas pembelian tersebut dikenakan PPN 10%, 240.000. 10% dikali 2.400.000 ya. Nah, PT Gading Gajah kemudian menjual mesin cuci tersebut dalam negeri dengan harga 3 juta. PT Gading Gajah beli mesin cuci 2.400.000 terus dijual kembali karena PT Gading Gajah ini merupakan perusahaan dagang yang membeli barang untuk dijual kembali. Paham ya? Nah, dari hasil penjualan itu dipungut PPN 10% yaitu Rp300.000. Kan belinya 2.400.000, PPN-nya 240.000 ketika membeli ya. Terus ketika dijual 3 juta, PPN-nya 300.000. Nah, PPN yang selanjutnya PPN yang harus dibayar PT Gading Gajah atas transaksi tersebut adalah 60.000. Jadi di sini PT Gading Gajah ini menyelisihkan PPN keluaran dan PPN masukan, sehingga PPN yang harus dibayar kepada kas negara itu hanya selisihnya saja, tidak yang 300, tidak yang 240, tapi selisih antara 300.000 dan 240.000. Jadi yang harus dibayar kepada kas negara yaitu Rp60.000. Oke. Transaksi, maaf. Karakteristik PPN yang selanjutnya yaitu pajak atas konsumsi dalam negeri. Nah, salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah barang atau jasa kena pajak dijual atau dipakai di dalam negeri. Jadi kalau dijualnya di luar negeri itu beda lagi ya urusannya, bukan PPN. Nah, PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Selanjutnya, karakteristik PPN yang selanjutnya yaitu beban akhir konsumen. Nah, PPN merupakan beban akhir konsumen. Hal ini karena pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban pengusaha kena pajak. Pada akhirnya, PPN dialihkan kepada konsumen yang menikmati barang kena pajak pada rantai terakhir. Walaupun si penjual ini membayar PPN ketika membeli barang, tapi dia akan memungut lagi PPN ketika dia menjualnya kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya yang menjadi beban akhirnya itu PPN itu berada di tangan konsumen, seperti itu, karena setelah dikonsumsi kan tidak dijual kembali. Nah, contohnya Toko Trijaya Elektronik membeli 5 unit mesin cuci dari distributor 2.400.000. Harga satunya 2.400.000. Totalnya 12 juta. Pembelian tersebut dikenakan PPN 10%, 1.200.000. Nah, setelah membeli dari distributor, lalu dijual kembali 1 unit mesin cuci kepada konsumen di dalam negeri atas nama Haryono dengan harga 3.100.000. Nah, Toko Trijaya memungut PPN dari Haryono 310.000. Itu berarti pembayaran PPN berakhir di konsumen terakhir, yaitu Haryono, bukan di Toko Trijaya. Ya, jadi
Yang membayar PPN terakhir itu Tuan Haryono sebagai konsumen. Nah, di sini ada objek PPN. Yang pertama, objek PPN itu penyerahan barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tak berwujud, terus sama JKP. JKP itu jasa kena pajak. Jadi barang kena pajak berwujud yaitu yang menurut sifatnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Nah, jadi kegiatan penyerahan barang kena pajak yang mengakibatkan pemindahan hak atas barang. Jadi objek PPN itu ketika ada pemindahan hak atas barang. Barangnya itu bisa BKP berwujud, BKP tak berwujud, atau JKP, jasa kena pajak. Ya, kalian harus tahu singkatan-singkatan ini. Mengakibatkan pemindahan hak atas barang. Contohnya dijual, terus dipindah alihkan atas perjanjian tertentu, itu dikenakan PPN. Nah, selanjutnya objek pajak yang selanjutnya yaitu impor, dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai. Importnya berupa barang kena pajak. Nah, import itu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai yang selanjutnya yaitu pemanfaatan di dalam daerah pabean atas BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan JKP dari luar daerah pabean. Contohnya BKP tidak berwujud itu contohnya hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Kalau hak paten itu hak tunggal yang diberikan pemerintah atas penemuan sesuatu, dan haknya ini diberikan selama 17 tahun. Kalau misalkan hak cipta, hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah untuk memperbanyak dan menjual barang hasil karya seni, karya intelektual yang dihasilkannya. Kalau hak cipta itu diberikannya selama 50 tahun. Nah, selanjutnya merek dagang. Kalau merek dagang, hak tunggal yang diberikan pemerintah untuk menggunakan cap, nama, lambang usaha yang digunakan sebagai untuk membedakan usaha yang satu dengan usaha yang lainnya, atau barang satu dengan barang yang lainnya. Itu adalah barang kena pajak tidak berwujud ya, contohnya hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Selanjutnya, ekspor oleh pengusaha kena pajak. Nah, di sini ekspor sudah jelas ya, yaitu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspornya itu dapat berupa barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Itu adalah objek PPN. Nah, untuk tarif PPN tersendiri, tarif PPN itu 10% berlaku atas penyerahan secara umum. Ini ya yang sering digunakan adalah yang 10%. Ada juga yang 0% berlaku atas ekspor. Pajak masukan bersifat dapat dikreditkan. Ada juga tarif dapat diubah sesuai peraturan pemerintah, minimal 5% dan maksimal 15%. Tapi secara umum digunakan adalah 10%. Nah, selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama, harga jual atas BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Jadi DPP PPN itu yang pertama yaitu harga jual atas barang kena pajak.
Selanjutnya, yang kedua, penggantian atas JKP tidak termasuk PPN dan potongan harga. Hampir sama ya, cuman bentuknya beda. Yang atas barang, kalau yang bawah itu jasa. Selanjutnya, nilai ekspor berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang. Nilai import CIF atau CIF ditambah biaya dan pungutan kepabeanan. Sebelumnya sudah ya menghitung nilai import. Dan nilai lainnya itu adalah dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada juga di sini DPP lain-lain. Yang pertama, untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, DPP-nya itu dari harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Selanjutnya, untuk BKP yang semula tidak hendak diperjualbelikan, DPP-nya itu harga pasar wajar. Harga pasarnya aja secara sewajarnya berapa, itu adalah DPP-nya. Untuk penyerahan pusat cabang atau antar cabang, DPP-nya itu dari harga pokok penjualan atau harga perolehan. Selanjutnya, untuk penyerahan kepada pedagang perantara, DPP-nya itu dari nilai kesepakatan dengan pembeli. Nah, selanjutnya untuk penyerahan melalui juru lelang, yaitu DPP-nya harga lelang. Yang terakhir, untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan, dan biro pariwisata, DPP-nya itu 10% dari jumlah tagihan. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Nah, itu tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Mungkin untuk saat ini Ibu jelaskan sedikit-sedikit ya, biar kalian yang gak bingung, dan mungkin ada tugas lain yang menanti kalian. Kita belajar sedikit-sedikit. Minggu depan Ibu sambung lagi tentang PPN. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.